takut akan Tuhan. Saya melihat bahwa takut akan Tuhan ini sangat penting dan mengandung berkat-berkat yang luar biasa. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, mari kita kembali melihat hal ini. Terlebih bukan cuma kita melihat, tetapi kita sungguh-sungguh mau belajar dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ada beberapa istilah di dalam Alkitab yang mempunyai pengertian takut akan Tuhan. Pertama-tama, mari kita baca itu di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Inilah yang Tuhan minta kepada Abram. Hidup di hadapanku, artinya hiduplah di hadiratku, hiduplah di depan wajahku. Ya, dalam bahasa aslinya ada kata wajah di sini. Hiduplah di depanku, Abram, dengan baik, dengan tidak bercela. Nah, inilah salah satu yang mempunyai arti takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia sadar bahwa dia ini hidup di hadapan Tuhan. Kita ini seperti hidup itu di mana-mana kita berjalan, kita berbuat, kita ini tidak luput dari kameranya Tuhan, saudara-saudara. Mungkin begitu lebih jelas ya. Nah, saudara-saudara, kita seringkali lupa bahwa kita ini dimonitor oleh sepasang mata yang sangat luar biasa. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin istri tidak tahu, mungkin suami tidak tahu, mungkin orang tua tidak tahu. Tapi ada sepasang mata yang selalu melihat apa yang diperbuat oleh setiap manusia. Nah, sebab itu Abram juga diminta oleh Tuhan. Setelah kurang lebih 13 tahun, Tuhan tidak berbicara kepada Abram. Karena Abram dia sudah bersalah dosa. Dia memakai caranya sendiri. Dia mengambil Hagar, kita tahu ceritanya itu di Kejadian 16. Maka pada usia 99 tahun Allah datang kepada Abram dan Allah minta Abram mulai sekarang hiduplah di hadapanku. Mengapa? Karena sebentar lagi aku akan menggenapkan janjiku kepadamu. Saudara yang sudah menantikan janji Tuhan sekian lama dan belum menjadi kenyataan, ayat ini bagi saudara. Sebelum janji itu menjadi kenyataan, Tuhan minta hiduplah di hadapanku. Mari kita sadar, sebenarnya kita ini hidup di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, di depan wajah Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara. Bukan cuma perbuatan kita, bahkan sampai ke dasar hati kita pun Tuhan tahu. Coba kita baca satu ayat ya. Di dalam Amsal 15 ayat 11. Dunia orang mati dan kebinasaan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata Hades dan Abaddon. Hades itu adalah tempat berkumpulnya nyawa-nyawa orang mati yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang mati itu sebelum neraka dan sorga, maka orang yang mati itu yang percaya Tuhan ditaruh di Firdaus, yang tidak percaya Tuhan itu dikumpulkan di Hades namanya. Hades itu praneraka. Dan Abaddon, Abaddon itu tempat di Wahyu 9 itu ada namanya Abaddon muncul di situ. Abaddon itu adalah dunia roh, tempat pemenjaraan, roh-roh yang memberontak. Jadi itu roh-roh iblis, bukan roh manusia. Dikatakan Hades dan Abaddon itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa-siapa yang masuk situ. Siapa namanya, malaikat mana yang masuk. Itu terbuka. Apalagi dikatakan apa? Hati anak manusia. Kita mau sadar bahwa sampai ke dasar hati kita pun motivasi yang tersembunyi, niat-niat hati, keinginan-keinginan, semuanya itu Tuhan tahu.
Oleh sebab itu kita mau belajar, mulai dari keinginan pun kita minta disucikan oleh Tuhan. Karena dosa itu berasal dari keinginan. Ingat, dosa itu bukan yang kelihatan saja, tapi dosa itu berawal dari keinginan. Dan Yesus berkata, ketika kamu menginginkan, itu kamu sudah berdosa. Belum berbuat ini, baru menginginkan saja kamu sudah berdosa. Sebab itu kita mau minta kepada Tuhan ya, dan kita mau peka, kita mau belajar. Kalau saudara namanya manusia ya, kita ini masih darah dan daging. Kita kadang-kadang punya keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita mau sadar dan cepat kita minta kepada Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan. Karena dikatakan sampai ke dasar hati manusia, mata Tuhan itu melihat. Sebab itu ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian 17 ayat 1 punya implikasi yang dalam hidup kita. Ketika Allah berkata, hiduplah di hadapanku Abram. Maka Tuhan mau Abram benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Jadi dengan sendirinya ketika Abram sadar dia hidup di hadapan Tuhan, saya yakin Abram tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang kedua, istilah yang saya pakai di sini adalah selalu memperhitungkan Tuhan. Itu saya ambil dari ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Acknowledge, recognize, kenali dia. Jadi Amsal menasehatkan kepada kita supaya di dalam segala hal kita ini memperhitungkan Tuhan. Bagaimana kalau ini Tuhan? Ada pribadi yang harus kita selalu ikutkan dalam rencana kita. Yang harus kita pertimbangkan pemikiran-pemikirannya. Yang harus selalu kita minta nasihatnya. Atau apapun juga. Tapi intinya kita harus selalu perhitungkan dia. Maka dikatakan itu akan menolong, menyembuhkan, menyegarkan, memberkati dan sebagainya. Meluruskan langkah kita dan sebagainya. Tuhan mau di dalam segala perkara bukan cuma dia diikut sertakan, tapi benar-benar Tuhan diutamakan. Jangan tunggu sampai badai besar datang, baru kita sibuk bangunkan Tuhan. Tuhan bangun, bangun, kami mau binasa. Tapi biarlah kita mau selalu menyertakan dia, memperhitungkan keberadaan Tuhan ini. Ini saya rasa yang dimaksud dengan ayat ini. Akuilah dia di dalam setiap lakumu. Pertimbangkan keberadaannya. Untuk hal ini saya punya satu contoh yang klasik tapi tetap luar biasa kalau kita renungkan. Mari kita baca itu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, ayat selanjutnya yang sudah perhatikan, kalimat selanjutnya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Seorang muda yang luar biasa. Yusuf bukan hanya punya hati yang takut akan Tuhan, tetapi dia surplus hati yang takut akan Tuhan. Kalau punya itu mungkin kepingin tapi takutnya. Nah itu lain. Ada orang tidak mau berbuat tapi sebenarnya hatinya ingin. Dia cuma takut saja, takut istri, takut nanti ketahuan, takut ini. Tapi Yusuf kalau saudara baca, dia sama sekali tidak demikian. Dia takut Tuhan. Dia mengakui Tuhan di dalam segala langkah kehidupannya. Dia benar-benar acknowledge keberadaan Allah itu. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menunjuk Yusuf harus berbuat apa. Tidak ada yang mengontrol Yusuf, tidak ada yang berani memarahi Yusuf. Tapi Yusuf dia dengan sendirinya dia, aku tidak mungkin
bagaimana mungkin aku mau berbuat dosa sebesar ini? Itulah pentingnya takut akan Tuhan. Bagi orang-orang tua yang punya anak-anak, kadang-kadang kita kurang mengerti ya, kita kurang menghargai ya perkara-perkara rohani ini. Padahal itu sangat penting. Kalau anak-anak kita punya hati yang takut akan Tuhan, dimanapun mereka kita tentrem, saudara. Ayem, kita tidak khawatir, tidak usah tiap hari, tiap jam kita menit, kamu di mana? Kamu berbuat apa? Kamu melakukan apa? Kamu lagi apa? Tidak perlu. Kita percaya Tuhan yang menjaga mereka. Haleluya. Bawa saudara, di rumah pun ajar mereka, beri pengertian akan takut akan Tuhan ini. Nanti ketika mereka beranjak dewasa, saudara yang ringan nanti. Yusuf, dia tidak pernah diawasi orang tua, tapi dia dengan sendirinya, dia berjalan lurus. Dia memperhitungkan Tuhan di dalam segala langkahnya. Dan dia berhasil diberkati Tuhan luar biasa. Yang ketiga ini saya ambil dari Perjanjian Baru. Memang kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, lalu saudara beranjak ke Perjanjian Baru, saudara akan menjumpai, di Perjanjian Baru kok hampir enggak ditekankan. Takut akan Tuhan enggak ditekankan. Seolah-olah itu cuma Perjanjian Lama. Saudara-saudara, sebenarnya bukan tidak ditekankan, tapi hukumnya makin canggih. Karena di Perjanjian Baru itu hukumnya hukum kasih. Dan kasih itu menggenapkan hukum Taurat. Amin. Jadi kalau saudara berjalan dalam kasih, itu sebenarnya sudah pasti, di situ sudah termasuk takut akan Tuhan. Kalau tidak percaya, saudara baca definisi kasih itu di 1 Korintus 13. Maka di situ sudah termasuk itu, ada di dalamnya. Tapi bukan berarti karena tidak ditekankan berarti tidak penting. Tetap penting, bahkan lebih penting saya lihat. Hanya dia mungkin dengan bentuk lain. Makanya itu saya pakai kata hidup berpadanan. Inilah yang mempunyai arti takut akan Tuhan di Perjanjian Baru. Coba kita baca salah satu ayatnya di Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan firman Tuhan berkata, Anda dipanggil menjadi anak raja di atas segala raja. Anda dipanggil sebagai warga kerajaan sorga yang akan mewarisi kerajaan sorga. Sebab itu Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Satu lagi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Sekali lagi Paulus berkata kepada sidang jemaat Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini memiliki arti yang kurang lebih sama. Cuma di sini penekanannya di Injil. Paulus berkata kita ini seperti surat terbuka loh, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Ya, saudara tidak usah ngomong, tidak usah gembar-gembor, tapi orang itu langsung membaca. Oh ini anak Tuhan, oh ini pelayan, oh ini dia melayani di sini, oh ini begini. Sebab itu dikatakan apa? Hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus itu. Berpadanan, sesuai, cocok, layak. Nah saudara-saudara, kalau kita mengingat hal ini, hidup yang berpadanan, tidak usah diajar takut akan Tuhan. Kita pasti hidup dengan takut akan Tuhan. Saya akan masuk berkat-berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Saya cuma sampaikan 3 yang saya anggap yang vital. Yang pertama, mari kita baca itu di Amsal pasal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini berkat bagi orang yang takut akan Tuhan adalah ketenteraman dan kehidupan. Apa sih yang mau dicari oleh manusia di dunia ini kalau bukan 2 hal ini? Betul saudara? Ketenteraman, ayem, tentrem.
Apa artinya kekayaan yang besar kalau tidak ada ketentraman? Dan dikatakan kehidupan. Sudah dua hal ini aja kita sudah bisa menikmati kehidupan ini. Ketentraman, perlindungan juga termasuk di dalamnya. Dan kehidupan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayem, tentrem. Dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman dan kehidupan. Yang kedua, mari kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua ini apa? Yaitu keintiman dengan Tuhan. Haleluya saudara. Dikatakan Tuhan itu intim, akrab, karib dengan orang yang punya takut akan Tuhan. Jadi kayaknya mau bergaul dengan Tuhan itu ada syarat ya. Tentu siapa tidak mau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tapi kayaknya tidak sembarangan saudara. Kita tidak bisa akrab dengan Tuhan kalau kita tidak punya takut akan Tuhan. Ini sepertinya antagonis. Tapi kalau saudara renungkan memang itulah caranya. Untuk bisa bergaul dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang hormat, takut, segan, benar-benar menghormati Dia sebagai Tuhan. Makanya dikatakan apa? Tuhan bisa bergaul karib dengan orang yang punya takut akan Tuhan. Itu sudah banyak contohnya. Abram, sahabat Allah. Ayub, sahabat Allah. Musa, ngomong itu bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Dan semua ini adalah orang-orang yang punya hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka diberkati luar biasa. Karena apa? Karena rahasia-rahasia Allah diberitahukan kepada mereka. Sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, Abram sudah tahu. Apalagi Musa mendapat wahyu yang luar biasa. Taurat diturunkan, segala rahasia Tuhan diberikan kepada Musa. Ayub juga demikian. Jadi saudara-saudara kita lihat di sini. Tidak ada lain cara kecuali kita harus punya persyaratan ini. Kita punya hati yang takut kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti senang menghampiri Anda dan saya untuk menyatakan rahasia-rahasianya. Yang ketiga, saudara-saudara, berkat yang ketiga yaitu mewariskan satu warisan yang sangat berharga bagi anak cucu. Ini adalah berkat yang ketiga, saudara-saudara. Jadi saudara yang takut akan Tuhan itu saudara sedang mewariskan sesuatu yang sangat-sangat berharga, bernilai tinggi bagi anak cucu keturunan kita. Apakah warisan itu? Mari kita baca di Mazmur 103 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Sebenarnya kita harus baca ayat di atasnya karena ini gandengan. Saudara tadi baca ada kata tetapi bukan? Tetapi itu gandengannya di atas. Apa yang ditulis di atas? Dikatakan bahwa manusia itu seperti rumput. Saudara dan saya, kita ini seperti rumput yang cuma tumbuh sebentar saja. Hilang sudah. Sangat-sangat singkat. Namun dikatakan, walaupun kita ini singkat, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada anak cucu keturunan kita. Apakah itu? Dikatakan adalah apa? Kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita sudah tidak ada, tapi kasih setia Tuhan itu masih menyertai anak cucu keturunan kita. Amin. Bukankah itu luar biasa, saudara? Saudara mau mewariskan apa yang bisa dijamin sampai saat ini? Tidak ada, bukan? Kekayaan jelas itu tidak terjamin. Mungkin saya bisa mewariskan ilmu, kepandaian. Oke, itu satu warisan yang baik. Tapi bisakah itu sampai ke cucu? Paling pol sampai anak. Tapi dikatakan kasih setia Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bukankah ini warisan yang luar biasa, saudara? Saudara tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Sudah hidup di dunia ini takut dengan Tuhan, saudara. Sudah, saudara. Kunci ini pegang. Sudah tidak usah bingung tentang anak cucu.
Tuhan nanti yang akan mencurahkan kasih setianya pada mereka. Sebab ini janjinya, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dikatakan apa? Keadilannya disanyatakan. Artinya apa? Tuhan akan membela mereka. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Di dalam takut akan Tuhan itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat secara jasmani untuk hidup kita, tetapi berkat rohani. Bukan cuma berkat rohani, tetapi juga berkat-berkat untuk anak cucu keturunan kita. Dan sebagai ayat penutup, saya ajak kita membaca Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini jelas bicara tentang Yesus Kristus. Jadi ini menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang adalah keturunan Daud. Daud itu anaknya Isai. Dan dikatakan apa? Bahwa roh Tuhan ada padanya. Dan itu Yesus akui, bukan? Roh Tuhan ada padaku. Dan di sini kita melihat ada 7 aspek daripada roh. Jadi roh Tuhan itu bukan 7 tapi 1. Tapi dia mempunyai 7 aspek. Kalau saudara baca di Wahyu, memang ditulis di depan tahta itu ada 7 roh. Tapi sebenarnya bukan 7 roh. Kudus itu bukan 7 macam, 1. Tapi dia punya pekerjaannya ada 7 aspek. Dan salah satu aspek yang ditekankan di sini adalah roh yang takut akan Tuhan. Di dalam Roh Kudus itu ada satu aspek takut akan Tuhan, hormat. Dan saya percaya Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara. Roh itu sudah ada, apalagi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara punya itu Roh Kudus. Yesus dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dipenuhi dengan 7 aspek ini. Sebagai anak, dia takut hormat kepada Bapa. Dan kita sekarang juga memiliki roh itu. Dan ini salah satu fasilitas bagi gereja Tuhan. Kalau perjanjian lama, gereja umat Tuhan di perjanjian lama, mereka belum mengenal adanya Roh Kudus. Mereka takut akan Tuhan itu selalu harus diajar, ditekankan, bahkan sedikit diancam, ya toh? Kan diancam itu. Waktu Tuhan datang di Bukit Sinai, Tuhan dengan keadaan yang mengerikan. Dan Tuhan ngomong apa sama Musa? Biar mereka tahu siapa aku, biar mereka takut. Kenapa kok Tuhan itu menggelegar, membuat mereka gemetar sampai mereka tidak berani. Musa, biar engkau saja yang naik, jangan nanti kami mati. Ya sedikit diancam bukan? Karena mereka memang tidak punya fasilitas Roh Kudus. Mereka harus terus diingatkan, itu pun akhirnya mereka juga gagal. Makanya mereka hancur negaranya. Itu perjanjian lama. Tetapi bagi gereja perjanjian baru, kita diberi fasilitas yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan, haleluya di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang takut akan Tuhan. Dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, bagi saudara takut akan Tuhan itu adalah menjadi kesenangan. Amin. Bukan satu paksaan, tapi itulah yang menjadi kerinduanku. Aku mau takut akan Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk memenuhi kita, menyegarkan hati kita. Agar takut akan Tuhan itu kembali muncul dan kembali bekerja.